Salam, syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Terlebih-lebih ada kesempatan bagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita bersaat teduh untuk mempersiapkan diri dan hati kita memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Di awal ibadah kita, mari kita nyatakan kasih setia Tuhan dengan melantunkan pujian. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi. Tak
mengenal dengki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur untuk setiap nikmat kehidupan yang Tuhan beri, untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Seraya kami juga sadar kecenderungan hati kami yang tidak berkenan kepadamu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sadar betapa berat dosa yang harus kami tanggung. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu, sehingga kami bisa memperbaiki hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Padanya
Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan perikop bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon karuniakanlah bagi kami hikmat, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu dan kuasailah kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12 dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sudut lain kehidupan Kristen sejati ialah berhadapan dengan penderitaan. Sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa orang Kristen juga dapat merasakan penderitaan dalam kehidupannya. Dan ternyata saudara-saudara, penderitaan juga menghiasi wajah kekristenan mula-mula. Mereka mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Salah satu contohnya, Polikarpus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian, Petrus sangat peduli kepada mereka sehingga Petrus mengirimkan surat penghiburan dan penguatan kepada mereka dengan harapan mereka tetap bersuka cita sekalipun mereka ada dalam tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Nah, melalui perenungan firman Tuhan ini saya mau mengajak kita pada pemahaman bahwa penderitaan tidak melulu membuat seseorang merasakan kesakitan dan kehancuran hati. Penderitaan dan juga pergumulan atau pencobaan dalam hidup ini tidak melulu membawa seseorang pada meratapi diri kemudian tidak ada hal yang dapat mereka lakukan. Tetapi saudara-saudara, penderitaan lebih kepada pemurnian iman. Lebih kepada meyakinkan seseorang bahwa pengharapan ada di dalam Kristus. Dan lebih kepada pengasahan kasih yang tidak akan pernah pudar. Ingat apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa apapun pencobaan yang dihadapi oleh kita manusia pasti akan berujung yang seyogyanya menjadikan kita sebagai pribadi yang berpengharapan, yang beriman, dan yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saat ini kita mungkin masih bergumul dengan keadaan yang mencemaskan karena pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Percayalah bahwa keadaan ini akan berlalu, keadaan ini akan berujung.
Dan keadaan ini harusnya semakin membawa kita kepada pribadi yang semakin menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, yang semakin beriman teguh kepada Yesus Kristus, dan semakin percaya bahwa kasih Yesus tidak pernah berubah dulu, kini, dan selamanya. Atau mungkin hari ini kita juga sedang bergumul dengan penderitaan lainnya dalam hidup kita. Entah kita bergumul dengan sakit penyakitkah, ekonomi, usaha pekerjaan, relasi kita dengan sesama ataupun yang lainnya. Ingat bahwa kita telah dimenangkan olehnya. Tidak sedikit pun pencobaan yang kita alami ini yang melemahkan iman kita, yang melemahkan pengharapan kita kepada Kristus dan kasih kita kepada Kristus. Karena tujuan akhir dari penderitaan adalah menghasilkan iman yang sungguh-sungguh murni. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya semakin meneguhkan iman kami, membuka cakrawala berfikir kami dalam keberimanan kami kepada Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini, pergumulan, pencobaan, bahkan penderitaan sekalipun, menghantarkan kami kepada iman yang sungguh-sungguh murni di dalam Engkau. Kami tidak pernah kehabisan pengharapan di dalam Tuhan, dan kasih kami semakin terasah di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini, di mana ada bagian dalam dunia ini, bahkan di tempat kami, pandemi COVID belum juga usai. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memberkati kami sekalian, menguasai kami dengan roh-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi, keadaan bagaimanapun kami berada pada saat ini, kami dipelihara, kami dilawat oleh Tuhan, kami diberikan hikmat untuk dapat menjaga hidup kami, menjaga diri kami dengan baik. Jauhkan kami dari segala sakit dan penyakit. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan roh setan dan iblis. Tetapi kami hendak senantiasa menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang memberi diri untuk melayani mereka yang berada di garda terdepan penanganan kasus COVID-19 ini. Mereka tim medis, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Berikan semangat bagi mereka. Jauhkan mereka dari kecemasan dan kekhawatiran. Jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Daya tahan tubuh yang kuat, yang baik mereka miliki. Sehingga mereka tetap diberikan kepercayaan, diberikan kemampuan untuk melayani dalam bidang mereka. Berkati mereka yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan pengharapan, iman dan kasih dalam diri mereka. Jangan biarkan mereka kehilangan itu semua karena sakit, penyakit atau kelemahan tubuh dan raga mereka. Tetapi semakin mereka berserah kepada Tuhan dan percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam diri dan hidup mereka, sehingga saatnya mereka boleh pulang kembali berkumpul bersama dengan keluarga yang tentunya merindukan kebersamaan dengan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Kiranya kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh keluarga kami, dimanapun juga berada. Berikan kami hikmat untuk dapat menjalani hidup kami, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari hidup kami ke depan, kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja Kalimantan Evangelis diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang ada di dalamnya, kiranya Engkau karuniakan hikmat untuk tetap dengan semangat melakukan bagian kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah nats pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam persembahan kita, yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita seraya memuliakan nama Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya mengundang saudara-saudara sekalian boleh berdiri. Kita kembali memuliakan nama Tuhan, hidup pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
puji dan sembahkan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.